kalau kita melihat tadi, kalau kita melihat jalannya hypervisor, maka salah satu yang menentukan apa namanya bekerjanya mekanisme share resources kemudian dan seterusnya dalam cloud computing itu adalah di resource pooling. Jadi resource pooling ini sebenarnya mekanisme di mana hypervisor itu mencoba mengkoleksi semua sumber daya atau kapasitas yang dimiliki dalam hal ini CPU, jadi untuk processing unitnya, kemudian memori, kemudian storage, ya, kemudian network itu menjadi pool. Menjadi pool itu berarti dikoleksi jadi satu dan nanti bisa distribusikan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nanti semacam itu. Nah, dalam konteks ini, maka sebenarnya mereka si hypervisor ini mencoba membuat semacam dalam konteks hypervisornya ya, dalam point of view-nya hypervisor itu, ketika kita punya dedicated resource, katakanlah ini ada di node 1, ini ada di node 2, maka kita tidak lagi mengalokasikan nanti komputasi cloud-nya itu berbasis node 1 atau node 2, tetapi ini dibuat menjadi virtual server pool ya. Nah, jadi virtual server pool, kemudian jadi CPU pool, kemudian jadi storage pool, memory pool, dan network pool. Sehingga nanti ketika ini kita jadi kayak kita punya kemampuan mendistribusikannya. Ini seperti kayak di supermarket gitu ya. Jadi kita suppliernya bisa dari mana saja, semua barang yang ada dari supplier itu dikelompokkan dalam pool-pool kategori barang tertentu. Dan kemudian nanti tinggal kita kemas ketika kita butuh didistribusikan dan seterusnya. Nah, ini salah satu cara bagaimana kita mendistribusikan resource yang kita miliki di cloud computing. Nah, sehingga ketika itu terjadi, maka kita akan mengenal yang namanya cloud resource pooling. Ya, ini cloud resource pooling itu adalah kemampuan dari sebuah provider cloud computing mengumpulkan, dan tidak hanya mengumpulkannya, memanage-nya, untuk melayani kebutuhan banyak sekali layanan komputasi. Yang kadang layanan komputasinya itu masing-masing punya keunikan atau kebutuhan khasnya masing-masing. Meskipun ya sumber dari resource yang kita pool itu secara fisikal berbeda, jadi tipenya berbeda, mereknya berbeda, dan lain sebagainya. Tetapi itu bisa kita pool. Dan ini juga sebenarnya menjadi cikal bakal kenapa di cloud computing itu bisa menjadi semacam location independence ya. Jadi mau lokasinya dimanapun, di belahan dunia manapun, di negara manapun, asal bisa dikomunikasikan melalui network, maka kita bisa bikin pool. Ya. Server di Jakarta, server di Jogja bisa kita buat jadi satu pool. Nah, itu kan konsep-konsep distributed system yang kita kenal dulu dengan konsep grid, misalnya semacam itu. Tapi tidak hanya pool-nya itu node-nya, tetapi pool resource-nya. Nah, ini yang menjadi menarik. Nah, ini menjadi penting ya, artinya kita nanti punya banyak sekali resource berbasis dari jenis resource komputasinya, yaitu storage, processing, memory, dan network. Nah, ini sebagai contoh, kalau kita sudah punya semacam itu, secara logical nanti kita punya semacam capacity ya. Jadi storage system itu sudah punya. Nah, dan dalam misalnya satu blok blok storage system kita adalah pool satu misalnya itu bisa diisi atau digunakan oleh banyak user atau multi tenants ya. Nah, kalau dia memang cukup kapasitasnya, kalau nggak cukup nanti pindah ke sini. Sehingga tidak ada semacam dedicated pool yang harus digunakan untuk satu tenant khusus. Nah, ini yang membedakan. Nah, ini menjadi menarik. Nah, ini yang dinamis nih. Nah, ini algoritmanya juga menarik nih kalau dipelajari sebenarnya ya. Nah, dalam konteks ini maka nanti kebutuhannya memang sangat ini sebenarnya terinspirasi ya, bukan terinspirasi tapi mirip lah konsep seperti virtual LAN gitu ya. Nah, kemudian ya yang virtual yang di dunia jaringan itu sebenarnya mirip-mirip sebenarnya logikanya. Jadi di pool kemudian divirtualkan. Nah, sehingga nanti butuh ya semacam mekanisme untuk mengaturnya. Nah, itu yang terkait dengan resource pool. Nah, dari situ, kemudian kita bisa kemudian melihat pentingnya virtualisasi. Jadi kita tadi sudah melihat bagaimana hypervisor itu mengelola resource dan kemudian menyediakan pooling resources. Nah, kemudian kita bisa memanfaatkannya menjadi virtualization. Nah, seperti di gambar ini sudah mungkin tertangkap bahwa virtualisasi itu sebenarnya ingin
membuat ya layer yang ada dalam operating system ini menjadi virtual, sehingga kita bisa menjalankan cukup banyak operating system. Nah, kalau dalam konteks yang kita pelajari, virtualisasi ini teknik ya atau mekanisme di mana kita mencoba memisahkan layanan yang terpisah berdasarkan skema delivery dari physical resource yang akan kita berikan kepada layanan yang diminta. Jadi disesuaikan dengan layanan yang diminta. Ya, siapa yang menyesuaikan? Ya, user mendefinisikan kebutuhannya dan kemudian kita yang memberikan layanan itu berdasarkan dengan alokasi resource yang kita miliki dengan cara virtual. Ya, jadi prosesnya memang mengkreasi virtual version dari komputer hardware, sebenarnya semacam itu. Nah, diambil dari mana? Dari resource pooling-nya tadi, ya gitu ya. Nah, kemudian ini sebenarnya dulu sudah dibangun, ini teknologi lama, yaitu waktu di zaman mainframe itu sudah ada, ya. Kemudian di create untuk awalnya untuk software created version, tapi kemudian virtualisasi ini bisa menjalankan multiple operating system dan aplikasi di dalam mesin yang sama, di dalam hardware yang sama, di waktu yang bersamaan. Tapi sebenarnya dia secara logika berjalan secara virtual. Nah, harapannya dengan model semacam itu tidak ada idle capacity dari hardware. Nah, sehingga utilization-nya itu meningkat, flexibility hardware-nya juga sangat tinggi. Jadi semacam itu. Nah, virtualization ini modelnya seperti ini. Jadi virtualisasi itu di dalam itu ada physical hardware, ya, kita manfaatkan hypervisor tadi, dan kemudian VM. Nah, ini namanya virtualization. Produknya adalah VM atau virtual machine. Nah, virtual machine ini punya 3 komponen ya. Jadi yang pertama adalah ada virtual hardware, ada virtual layer yang bekerja berkomunikasi dengan physical hardware. Jadi muncullah virtualization atau virtual machine. Ya, jadi virtualization ini kita bisa lihat ada di 3 tempat minimal. Ada virtualization layer, ini ada tempatnya hypervisor, itu udah virtualization. Virtual hardware, ya, kita punya kayak virtual CPU, prosesor, memori, yaitu virtual hardware, dan kemudian virtual machine. Jadi kita sudah punya operating system, satu storage, dan di dalamnya sudah ada storage dan lain sebagainya, itu adalah virtual machine. Nah, ini tadi sudah kita bahas tipe hypervisor, nah, kemudian yang membedakan virtual machine ini cukup menarik karena virtual machine arsitekturnya itu nanti berhadapan dengan adanya infrastruktur yang kita kelola, kemudian kita juga punya operating system. Ini sebenarnya menggunakan basicnya menggunakan hypervisor tipe 2 ya, yang menggunakan embedded atau menggunakan host OS gitu ya. Jadi ada operating system dulu, kemudian operating system itu kita pasangi hypervisor, maka kita punya VM. Nah, contohnya ini saya pakai komputer Linux misalnya gitu ya, kemudian saya pasangi Proxmox, di atas Proxmox itu punya hypervisor, dia akan memvirtualkan semua resource yang saya miliki di komputer ini dan saya bisa pasang beberapa VM, jadi semacam itu. Nah, pindah nanti dengan container. Ya, container ini berbeda karena dia tidak lagi menggunakan hypervisor, tapi menggunakan container engine. Ya, jadi gitu. Nah, kalau di hypervisor itu kita punya virtual machine atau virtual komputer di atas komputer gitu. Kalau container itu kita membuat container ya. Ini jadi tidak perlu operating system sebenarnya gitu. Jadi karena yang kita ambil cuma lingkungan development-nya. Kalau dalam dunia data center development environment-nya yang kita virtualkan. Jadi semacam itu ya. Nah, kalau kita bicara lebih jauh, virtual machine ini mengemulasi komputer sistem yang sebenarnya berjalan di atas sistem yang lain. Jadi kita membuat emulator sebenarnya gitu ya. Jadi virtual machine ini adalah versi lain dari emulator gitu ya. Tetapi yang diemulatorkan itu bukan aplikasi, tetapi sistem operasinya atau virtual machine tadi. Nah, tetapi tidak hanya emulasi, karena virtual machine ini juga punya kemampuan untuk mengakses resource komputasi yang kita miliki, yang memang dialokasikan ke sana secara dinamis, gitu ya. Nah, jadi di awal mungkin kita hanya dialokasikan 1 CPU, tapi ketika traction-nya naik, tax-nya naik, kita bisa membuat
dinamis algoritmanya, sehingga dia bisa mengambil tambahan CPU secara otomatis, misalnya memang kalau diizinkan. Kalau tidak diizinkan ya harus bayar dulu biasanya gitu ya. Nah, kemudian sama juga di virtual mesin yang lain juga sama. Jadi tidak perlu harus nunggu sebentar kita tambahkan hard disk dulu enggak gitu. Jadi secara otomatis nanti bisa bertambah secara dinamis, itu namanya virtual mesin. Nah, menariknya di virtual mesin ini memang nanti kita akan punya model di mana ketika kita punya virtual mesin, kita bisa membangun tadi ya banyak sekali VM. Tujuannya kenapa? Karena ini hardware independence of operating system and application. Jadi kita tidak lagi tergantung sama independencies ya. Kemudian bisa digunakan untuk banyak sistem, sebenarnya semacam itu. Dan kemudian ini bisa memanage OS dan application ya. Jadi ini juga cukup menarik. Contohnya banyak kalau ini tadi Ubuntu Eucalyptus, kemudian Proxmox itu teknologi di VM sebenarnya gitu, virtual mesin, jadi semacam itu. Di dalamnya ada hypervisor. Nah itu menjadi menarik ya. Nah kemudian virtualisasi ini sebenarnya cukup banyak perkembangannya, bukan hanya di 3 tadi ya, bukan hanya virtual mesin, virtual hardware, sama virtual layer gitu ya, tetapi akhirnya menjadi sangat banyak. Jadi ini contoh-contohnya, jadi ada server virtualization, hardware virtualization, software virtualization, aplikasinya juga divirtualisasi, storage ya, network, memory, desktop, data, dan juga operating system. Nah, jadi ini menjadi menarik nih perkembangan dari teknologi di virtual mesin. Nah, yang menarik dari sini, sebentar, ada interupsi sebentar. Nah, kita kembali lagi. Virtualization ini banyak sekali jenisnya. Jadi ada tadi di hypervisor ada 2 tipe. Virtualisasi ini ada 3 tipe yang utama lah gitu ya. Tapi sebenarnya berkembang cukup banyak. Jadi ada yang namanya operating system virtualization, kemudian ada emulation atau full virtualization ya. Yang full virtualization itu berarti semua resource sistem operasi divirtualkan. Ada yang namanya paravirtualization dan juga yang terakhir hybrid paravirtualization. Nah, ini menjadi pembedanya di sini ya. Jadi teknologi virtualisasi ada beberapa cara lah gitu ya. Nah, yang agak kompleks memang yang diemulasi atau full virtualization karena semua hardware, software itu semua virtualisasikan. Ini semacam itu. Nah, untuk mengatur itu semua virtualisasi, maka kita butuh ini virtualization management. Jadi virtualization management ini mengatur bagaimana penggunaan dan alokasi dari semua hal yang divirtualkan oleh teknologi virtualisasi. Nah, jadi ini kayak pengaturnya. Nah, sehingga dengan adanya ini nanti memudahkan proses di mana virtualisasi itu berjalan dengan baik ya, dan alokasi sumber dayanya tidak tekor dalam artian out of resources ya. Jadi jangan sampai kita terlalu banyak membangun virtual mesin, tapi efeknya kapasitas kita juga nggak cukup. Meskipun itu satu hal yang menantang juga ya. Jadi kita memaksimalkan benar gitu kapasitas resource yang mungkin tanda kutip terbatas untuk bisa menghasilkan virtual mesin yang seoptimal mungkin gitu. Jadi semacam itu. Nah ini sebagai use case di Red Hat ya. Red Hat salah satu sistem operasi yang menurut saya versi enterprise dan cukup bagus. Itu mereka bisa bikin mekanisme di mana ada Red Hat Enterprise Virtualization Management. Nah, ini tools yang dipakai oleh mereka untuk ini mempooling resource mereka dan kemudian membuat mereka menjadi virtual dan kemudian digunakan untuk membangun virtual data center oleh mereka. Jadi itu juga menjadi menarik. Nanti bisa dipelajari. Nah, kemudian ini juga ada contoh ya bagaimana proses di virtualisasi itu berjalan dan juga menggunakan virtual management gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa di sisi hardware resources ini nanti ada virtualization layer. Nah, kemudian nanti kita punya pooling. Nah, poolingnya ini resource poolingnya itu udah jadi virtual computing, virtual storage dan virtual network.
dan kemudian ketika kita punya virtual network, nah kita juga buat virtual network sendiri-sendiri, kita atur seperti punya jaringan komputer, jaringan network tersendiri, dan kemudian kita buat emulasinya, dan kemudian nanti OS-nya bisa dijalankan di atasnya. Nah, ini yang menarik nih, karena ini ada sisi orkestrasi atau pengaturan atau virtual mesin manajemennya di sini, virtualization manajemennya di sini. Jadi bagaimana kita punya orchestrator, ini fungsi yang mengatur semua lalu lintas virtualisasi, punya manajernya, dan juga kita punya infrastruktur manajernya. Nah, jadi ini juga menjadi sangat penting ya ketika kita punya network atau arsitektur virtualisasi yang sangat kompleks ya, maka kita akan butuh semacam ini. Hati-hati ketika kita menjalankan, misalnya membangun data center. Nah, nanti dari awal kita harus sudah memikirkan kebutuhan-kebutuhan semacam ini. Nah, ini bisa kita lihat ternyata di semua layer ya, di sisi hardware itu semua divirtualkan. Jadi semacam itu. Nah, ini perkembangannya. Jadi tadi contoh pembedanya saja ya. Jadi ketika kita bicara hypervisor virtual mesin, kita punya hardware, host OS, kemudian punya hypervisor, jalankan, gitu kita punya virtual mesin, kemudian host OS-nya kita hilangin, sehingga kita punya bare metal, kita langsung punya hypervisor tanpa host OS, tapi ketika kita punya container, maka kita nambahkan container engine-nya, untuk sehingga kita hanya butuh minimal guest OS, tidak kompleks. Nah, ini sebagai contoh. Nah, ini yang menarik dari sisi virtual mesin ya. Jadi kita stop sebentar untuk